Salam semuanya. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Semua yang di rumah sehat kan? Amin. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani 12. Kitab Ibrani pasal 12. Mulai ayat 12 sampai dengan 14. Ibrani 12 ayat 12, 13 dan 14. Sudah? Kalau sudah saya akan bacakan. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga kamu yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan. Hari demi hari kita mengerjakan, melakukan firman. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Oke, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Kenapa bicara tentang tangan yang lemah dan lutut yang goyah? Kenapa? Karena kita mengalami hal-hal yang buruk terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita kecewa, kita tidak berdaya, kita rasanya mau mati. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan dari beberapa firman Tuhan, ya, coba kita lihat dari Yesaya dulu. Yesaya pasal 35. Di situ dia bilang begini, ayat 3, mulai ayat 3. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkan lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati dan janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang untuk menyelamatkan kamu. Nah, kalau kita perhatikan dari pembacaan ini, bahwa Tuhan mau kita punya tangan semakin kuatkanlah tangan yang lesu. Berarti apa? Kita lesu karena apa? Karena kita tawar hati, karena kita marah, karena kita kesal, karena kita sakit hati, kita tidak berdaya, kita tidak kuat menghadapi situasi yang sukar, menghadapi hal-hal yang sulit. Nah, ini yang terjadi. Kenapa kita tawar hati ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit? Karena kita tidak siap. Padahal Tuhan bilang siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Tuhan mau kita tetap siap. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan, kita harus siap sedia. Kita harus siap sedia. Di situ dikatakan kita harus siap sedia. Nah, perhatikan di situ. Kenapa Tuhan mau supaya kita kuatkan tangan yang lesu, lemah lesu? Kenapa? Tangan bicara tentang kekuatan, pekerjaan kita. Kita bekerja dengan tangan kita. Ya. Tuhan mau supaya kita bekerja dengan tangan kita. Tuhan mau kita mengangkat tangan kita. Ketika kita tidak mampu, Tuhan mau kita angkat tangan kita. Kita memuji dan kita serahkan seluruh masalah kita kepada Tuhan. Bukan kita tanggung sendiri. Ya, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, bukan kita tanggung sendiri.
bukan kita pikul sendiri masalah kita, bukan kita pikul sendiri beban kita. Firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kalau kita membawa setiap beban kita, kita membawa masalah kita serahkan sama Tuhan. Ya, ketika kita menyerahkan seluruh masalah kita sama Tuhan, percayakanlah Tuhan untuk mengambil alih seluruh masalah kita. Nah, kalau kita sudah percaya sama Tuhan, gak usah kita mikir lagi, gak usah kita pusing mikir masalah kita, mikir ini besok saya makan apa, besok saya bagaimana, besok saya begini. Gak usah kita mikir, dan serahkan sama Tuhan, dan biarkanlah Tuhan yang beracara. Ketika Tuhan yang beracara dalam hidup kita, dan Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita, dan Dia akan buka, Dia akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Ada orang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada jalan, sepertinya sudah tidak ada jalan bagi kita, tetapi Tuhan membuka jalan-jalan yang baru bagi kita. Oleh sebab itu, tidak perlu kita takut, tidak perlu kita tawar hati. Apa yang membuat kita tawar hati? Karena masalah, karena tekanan, karena segala macam hal, ya, kita menjadi tawar hati. Nah, Tuhan tidak mau kita terus hidup dalam kondisi seperti itu, tapi Tuhan mau supaya kita keluar dari kondisi-kondisi hal yang demikian. Walaupun hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, kita dipecat dari pekerjaan, kita tidak lagi bekerja, kita tidak tahu mau buat apa, tapi mari pakai tangan kita. Tuhan bilang, kuatkanlah tanganmu yang lemah. Di situ dia bilang apa? Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Nah, kuatkan tangan kita yang lemah lesu. Dengan tangan kita bisa berinovasi. Dengan tangan kita bisa bekerja. Dengan tangan kita bisa berbuat segala sesuatu. Ya, Tuhan kasih kita jalan keluar. Amin. Oleh sebab itu, tidak perlu kita mengeluh, tidak perlu kita bimbang dan ragu, tidak perlu kita tawar hati. Jangan pernah kita tawar hati dengan Tuhan. Ketika kita mulai tawar hati dengan Tuhan, habis itu kita apa? Letoi. Ya, kalau kita tawar hati, di sini bilang, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Nah, Tuhan nggak mau kita takut. Tapi kita sendiri gak tahu kita takut apa. Kita mulai takut kepada bayangan kita. Kita takut karena nanti diomongin orang. Kita takut karena nanti begini dan begitu. Nah, kenapa kita harus takut? Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya apa? Kita keluar dari kondisi-kondisi yang demikian. Jangan pernah kita tawar hati. Orang yang tawar hati berarti apa? Orang yang tidak percaya sama Tuhan. Amin. Orang yang tawar hati berarti orang yang tidak percaya sama Tuhan. Orang yang sudah meninggalkan Tuhan. Nah, ini orang yang demikian semakin buruk keadaannya. Oleh sebab itu, hari-hari ini kalau ada Bapak Ibu di rumah, ada saudara-saudara semua yang ada di rumah, mulai tawar hati, kembali kepada Tuhan, berbalik sama Tuhan, bertobat dan tinggalkan tawar hati itu. Apa yang membuat kamu tawar hati hari-hari ini, mari tinggalkan itu dan lepaskan itu. Jangan biarkan itu merongrong hidup kita. Jangan biarkan itu menguasai dalam hidup kita. Akhirnya apa? Membuat kita semakin hari semakin jauh daripada Tuhan. Semakin kita meninggalkan Tuhan. Kita mengejar sesuatu yang tidak pasti. Padahal Tuhan, di dalam Tuhan ada hal yang pasti. Amin. Ada hal yang pasti. Kehidupan yang pasti bersama dengan Tuhan, bukan tidak pasti. Nah, banyak orang mulai meragukan hidupnya hari-hari ini. Karena apa? Nggak tahu harus buat apa, bagaimana mendapatkan duit, bagaimana bisa hidup hari ini. Nah, hari-hari ini Tuhan bilang jangan takut. Jangan takut. Di situ dia katakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, jangan takut. Ketika kita takut, nih, kalau kita mulai takut,
kekuatan kita hilang. Bagaimana kita bisa kuat? Kekuatan kita hilang. Baru jalan di dalam gelap aja kita udah ketakutan. Nah, ini ketakutan yang tidak pernah punya dasar apa-apa. Baru jalan dalam gelap. Padahal tidak ada apa-apa. Pikiran kita udah mulai berpikir yang aneh-aneh. Bukan berpikir tentang firman Tuhan, tapi mulai berpikir yang aneh. Dan ini yang terjadi. Kita yang menciptakan ketakutan-ketakutan itu, jangan pernah. Ya, Tuhan bilang Tuhan pelihara kita. Tuhan bilang Tuhan jaga kita. Tuhan bilang Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Nah, Tuhan ada mendampingi kita. Oleh sebab itu, mari kita bawa setiap masalah kita, setiap persoalan kita, setiap hidup kita, kita bawa dan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itu dikatakan sebagai apa? Ibadahmu yang sejati. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita kerjakan itu hari demi hari, hari-hari ini, dalam kondisi yang sukar sulit ini. Kita tetap percaya dengan Tuhan, kita tetap minta hikmat Tuhan, dan apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Nah, Tuhan akan buka jalan. Orang bilang tidak ada jalan, tetapi Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Kita melihat di kiri kanan tidak ada jalan terbuka bagi kita, tetapi Tuhan ada menyediakan jalan yang terbaik buat kita. Datang sama Tuhan, berlari sama Tuhan, mendapatkan Tuhan, dan di situ kita akan lihat Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Amin. Oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita tawar hati hari-hari ini. Mari yang mau tawar hati hari-hari ini, bertobat dan tinggalkan itu. Lepaskan itu, bebaskan dirimu dari hal-hal yang demikian, dan datang kepada Tuhan. Segera lari kepada Tuhan. Jangan tinggal diam, tetapi kembali datang sama Tuhan dan lihat. Biarkan pembelaan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Nah, di situ dia katakan, lihatlah Allahmu datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Nah, Tuhan sendiri akan datang menyelamatkan kita kalau sudah tidak ada jalan keluar. Nah, kalau kita perhatikan ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka dikepung, mereka dikejar, mereka ini. Tapi bangsa itu mengalami ketakutan yang besar. Tuhan bilang sama Musa, di depan ada laut. Kerjakan itu, belah. Nah, ketika Musa mulai ketok tongkatnya, lautnya terbelah dan ada jalan. Ya, ada jalan terbaik buat bangsa itu pergi, ya, untuk menyelamatkan diri. Dari belakang pasukan mengejar. Mereka udah mengalami ketakutan yang sangat. Ya, Musa, kenapa kamu membawa kita mati di padang gurun? Mulai mengeluh, mulai begini, mulai begitu. Ya, karena kondisi, karena tekanan. Kenapa? Mereka tidak melihat jalan. Bagaimana harus menyelamatkan diri, bagaimana harus keluar dari situasi yang sukar, keluar dari situasi yang sulit, sangat sulit. Nah, ketika ada jalan keluar dan mereka melihat mujizat nyata dalam setiap kehidupan mereka. Kenapa? Mereka mulai berteriak nama Tuhan, dan Tuhan bikin jalan terbaik buat mereka, sehingga mereka semua apa? Selamat. Mereka semua selamat. Nah, kalau kita sudah mengalami kuasa Tuhan yang demikian, kenapa kita mesti berbalik kepada kehidupan kita yang lama? Kenapa kita mesti tawar hati? Kenapa kita mesti takut menghadapi hari-hari ini? Nah, Tuhan mau supaya kita percaya sama Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu, tetapi percaya saja sama Tuhan.
Kalau saat ini kita tidak melihat ada jalan keluar yang terbaik, mari serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Semakin dekatkan hidup kita sama Tuhan. Nah, kalau kita bawa seluruh hidup kita dan ke dalam tangan Tuhan, saya terlalu percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan memimpin kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan membawa kita keluar dari segala situasi-situasi yang sukar dan yang sulit. Di situ dia dikatakan bahwa Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bahkan ada berbagai macam tantangan di depan, Tuhan sendiri yang menghalau tantangan itu. Tuhan yang berperang menggantikan kita, memberikan kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah tawar hati. Kalau masih ada yang tawar hati hari-hari ini, mari tinggalkan itu. Berbalik segera kepada Tuhan, berlari sama Tuhan, mendapatkan Tuhan. Ya, jangan pernah ada yang takut menghadapi hari-hari ini, tapi percaya sama Tuhan. Ya, percaya sama Tuhan. Kalau kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan dan kita tahu hidup kita pasti ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan menjamin itu. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut hari-hari ini, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita percaya. Ya, keteguhan hati itu penting. Percaya dengan hati itu sangat penting. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Di situ dia, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Terus dan luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Nah, kalau kaki kita mulai bermasalah, kita bisa berdiri kuat. Kaki kita, lutut kita bermasalah, kita bisa berdiri kuat nggak? Nggak bisa. Karena apa? Lutut kita ini, kaki kita menopang seluruh tubuh kita. Semakin besar tubuh kita, semakin berat lutut itu bekerja. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita mengerti di sini. Dikatakan, dan luruskan jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Nah, Tuhan mau supaya kita mengalami pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita mengalami hal-hal yang tekanan-tekanan yang buruk, kembali pada Tuhan. Perbaiki lutut kita. Berarti bicara tentang apa? Bicara tentang doa, kehidupan doa kita. Bagaimana kehidupan doa kita? Kalau kehidupan doa kita sehari, seminggu sekali kita berdoa karena kita datang gereja, nah ini kita mulai bertobat sudah. Mulai tinggalkan kondisi sama seperti itu. Kita mesti datang setiap hari, datang sama Tuhan. Ya, kalau seminggu kita sekali datang sama Tuhan, bagaimana Tuhan pelihara kita? Padahal setiap hari berkat itu selalu baru. Amin. Amin. Setiap hari berkat itu selalu baru. Nah, kita makan makanan yang basi, berkat yang basi yang kita masih terima. Nah, Tuhan gak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan mau supaya setiap hari kita mengalami, menikmati hal yang baru, menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah setiap hari. Bukan setiap hari kita mengalami, kita mulai murung. Habis itu apa? Kita mulai tawar hati, kita mulai ketakutan. Ada baru dengar berita kita udah ketakutan. Ada baru dengar begini dan begitu kita mulai ketakutan. Nah, ini tidak boleh terjadi. Sebagai anak Tuhan tidak boleh terjadi. Apalagi kalau hamba Tuhan mulai ketakutan, bagaimana jemaatnya? Iya kan? Bagaimana jemaatnya? Kalau pendeta aja ketakutan, jemaatnya bagaimana? Nah, itu persoalan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita berdiri kuat. Nah, lutut kita mesti kuat, doa kita mesti kuat. Kembali, Tuhan mau supaya apa? Kita berdiri teguh sebagai apa? Seorang laki-laki. Kenapa Tuhan mau kita berdiri teguh sebagai seorang laki-laki? Ada yang tahu? Kenapa kita
harus berdiri teguh sebagai seorang laki-laki. Dan itu gambaran yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu bicara tentang kekuatan. Kekuatan itu jangan sampai kendor, ya. Kekuatan itu jangan sampai kendor. Dan Tuhan mau supaya apa? Roh kita terus menyala-nyala, menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Terus dan terus dan terus, maju terus, ya. Jangan pernah kendor. Kehidupan doa kita jangan pernah kendor, ya. Iman kita, percaya kita juga jangan pernah kendor. Jangan pernah tawar hati. Kalau kita mulai tawar hati, nah ini orang yang tawar hati tadi apa? Orang yang tidak percaya sama Tuhan, ya. Orang yang tawar hati adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Nah, jangan pernah kita tawar hati menghadapi segala sesuatu, bahkan menghadapi maut pun. Tuhan bilang jangan pernah kita tawar hati, tetapi percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Amin. Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Lihat bangsa Israel, dia menghadapi apapun, dia mengalami apa? Kemenangan. Karena apa? Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada tiang awan yang memimpin mereka, ada pada malam hari ada tiang api. Tuhan memberikan mereka kehangatan, Tuhan memberikan perlindungan. Selama 40 tahun mereka berjalan, hanya berputar di padang gurun. Tetapi apa? Tuhan mau melatih mereka, Tuhan mau membersihkan hidup mereka dari pengaruh-pengaruh Mesir. Nah ini, apakah hari-hari ini masih ada pengaruh-pengaruh Mesir dalam hidup kita? Tuhan mau kita singkirkan itu. Kenapa kita hanya begini terus? Kita hanya seperti hidup kita hanya berputar dan berputar. Nah perhatikan, lihat kembali kepada hidup kita. Ada hal yang salah yang perlu kita kembali kepada Tuhan, ya. Perbaiki itu di hadapan Tuhan. Kalau masih ada pengaruh-pengaruh Mesir ini, mari kita singkirkan kerat itu dari hati kita. Jangan biarkan itu menguasai kita. Jangan biarkan itu menghancurkan hidup kita. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita bersih. Orang yang masuk ke dalam sorga, orang yang masuk ke dalam tanah perjanjian adalah orang yang bersih hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang hidup dalam kekudusan. Nah ini sangat penting, ya. Musa ketika dia bikin salah, dia tidak kembali kepada Tuhan. Dia karena marah kepada umat Israel. Apa yang terjadi? Musa hanya diberikan satu kesempatan untuk melihat tanah perjanjian, ya, dari atas bukit, dari atas gunung. Hanya melihat, bukan masuk dan mengalami, tapi hanya melihat. Nah bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini? Apakah kita mengalami hal yang demikian? Saya nggak mau kita mengalami hal yang demikian. Tetapi kita harus masuk dalam tanah perjanjian itu dan menikmati segala yang terbaik. Di sana ada apa? Terdapat apa? Susu dan madu. Nah bicara tentang apa? Segalanya Tuhan sediakan, ya. Ada banyak berkat-berkat Tuhan di sana. Di sana hanya ada sukacita, hanya ada damai sejahtera, hanya ada pujian, hanya ada penyembahan. Nah Tuhan mau kita mengalami itu. Nah orang-orang yang tidak pernah memuji dan menyembah Tuhan, bagaimana di surga dia akan memuji dan menyembah Tuhan? Nah ini persoalan, iya kan? Bagaimana kita dari bumi tidak pernah belajar menyembah Tuhan? Ketika kita menyanyi, dia hanya berdiri nonton, ya. Kita tepuk tangan, dia hanya begitu. Padahal di sorga itu hanya ada sukacita yang besar, ya. Orang melompat, tepuk tangan dan segala macam. Nah itu yang terjadi. Tetapi kalau kita hanya diam, tidak pernah belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan, nah ini bahaya. Akhirnya kita di sorga, kita hanya duduk dan nonton aja.
kita tidak mengalami sesuatu yang sukacita yang besar yang kita tidak alami. Nah, ini akhirnya orang bilang apa? Kasihan. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik di situ dikatakan apa? Luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi apa? Menjadi sembuh. Ya, kuatkan lutut kita, kuatkan kaki kita, kuatkan kehidupan doa kita, maka kita akan menjadi apa? Sembuh. Kita akan menjadi sembuh dalam kondisi apapun. Tuhan akan membawa kita keluar dari segala situasi-situasi yang sukar sulit. Dan berusaha, ayat 4, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, yang tadi saya katakan, Musa hanya diberikan satu kesempatan berdiri dari atas bukit dan berdiri dari atas gunung, hanya melihat tanah perjanjian, dan dia tidak masuk ke dalam sana. Itu satu gambaran bagi kita. Musa masih diberikan kesempatan. Kalau kita tidak diberikan kesempatan yang demikian, berarti apa? Kita hanya mengalami hal-hal yang buruk. Nah, ini yang terjadi. Jangan pernah mau. Ya, kalau Tuhan bilang kita bertobat, ya bertobat aja. Susah nggak? Nggak susah. Tapi apa? Kita sendiri yang mau. Keputusan ada di dalam tangan kita masing-masing. Ya, Tuhan sudah kasih kesempatan untuk kita kerjakan, kita nggak mau kerjakan. Yang salah siapa? Yang salah kita, jangan salahkan Tuhan. Kesempatan sudah diberikan. Dan itu harus dikerjakan, harus dilakukan. Tetapi itu kembali keputusan kepada kehidupan kita masing-masing. Ya, kepada kehidupan kita masing-masing. Dan Tuhan mau, tanpa kekudusan kita tidak akan melihat Tuhan. Bahkan tidak mengalami sesuatu yang baik. Ya, karena melihat aja sudah tidak. Ya, Musa aja masih diberikan kesempatan. Bagaimana kalau kita membandingkan diri kita dengan Musa? Jauh sekali. Ya, Musa mengalami berbagai macam hal proses. Nah, kita ini mau menjadi anak-anak gampangan. Orang bilang anak milenial. Ya, anak yang hidup tidak mau susah, mau gampang. Semua berteriak dia ada, instan. Mau makan ditinggal teriak, makanan datang. Gak bisa begitu. Tidak mau mengalami proses Tuhan dalam hidup kita. Ya, tidak mau mengalami proses Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati hidup yang baik? Hidup yang luar biasa bersama dengan Tuhan, di proses Tuhan. Kenapa? Kita sudah terbiasa dengan hidup yang model demikian. Nah, Tuhan bilang keluar dari kondisi-kondisi yang demikian. Ya, kalau kita mau keluar dari kondisi yang demikian, nah Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita, dan Tuhan sendiri yang akan membela kita. Amin. Nah, di sini dia bilang apa? Kalau kita perhatikan dari pembacaan, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Nah, Tuhan mau supaya kita berusaha. Ada apa? Ada usaha, ada kerja keras. Mau hidup damai, bukan hidup hanya sakit hati, berantem satu dengan yang lain. Tuhan tidak mau itu terjadi. Mulai kalau satu punya sesuatu yang baru, dia mulai iri, dia mulai begini, dia mulai begitu. Ngapain kita mikir hal yang demikian? Kalau kita pingin juga, ya kita kerja, punya duit, kita beli. Ya, jangan hidup dalam mimpi. Mau yang instan. Akhirnya apa? Kita melakukan berbagai macam kejahatan. Nah, saya melihat hari-hari ini banyak terjadi kejadian-kejadian yang aneh-aneh. Ya, ada begalah. Kenapa? Mau hidup enak. Motornya maling motor lah, apapun bisa dijadikan duit.
Nyawa orang tidak ada harganya. Nyawa manusia tidak ada harganya. Nah, itu kondisi-kondisi zaman akhir. Firman Allah sudah bicara hal yang demikian. Kondisi zaman akhir itu sudah demikian. Nah, kita yang anak Tuhan, apa kita mau ikut kondisi-kondisi yang demikian, atau kita mau keluar dari kondisi yang demikian? Keluar dari keadaan-keadaan yang demikian. Datang, lari, cari sama Tuhan, kejar untuk mendapatkan segala hal yang terbaik. Janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Di situ dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kejarlah kekudusan, jaga hidup kita, jaga diri kita, sehingga kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Amin. 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 Nah, Tuhan mau supaya kita kejar itu. Apa? Kita harus kejar, berusaha untuk kita mendapatkan. Bukan kita biarkan itu berlalu dengan begitu saja, tetapi berusaha untuk mendapatkan. Dan itu ada kerja keras di situ. Ya, kerja keras. Bukan kita kekudusan itu kita dapat dengan gampang-gampang aja. Tidak. Tetapi kita harus mengalahkan diri kita. Amin. Kita harus mengalahkan diri kita dulu. Kita ingin melakukan hal yang baik, tetapi bukan yang baik yang kita lakukan. Hal yang buruk yang kita kerjakan. Tiba-tiba kita bisa maki orang. Tiba-tiba kita bisa marah-marah. Tiba-tiba kita bisa berantem. Nggak tahu apa sebabnya. Nah, itu yang terjadi. Ada kecenderungan dosa di dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita lepas dari hal-hal yang demikian. Ya, aku ingin melakukan yang baik, bukan yang baik yang aku kerjakan, tapi hal yang buruk yang aku kerjakan dalam hidup. Nah, itu dalam Roma dikatakan demikian. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita keluar dari kondisi-kondisi demikian. Supaya apa? Kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berusaha mengejar itu. Mengejar, dikatakan bahwa apa? Kita mengejar kekudusan itu. Itu mendapatkan kekudusan itu gak gampang. Ada harga yang harus kita bayar. Harga yang kita bayar itu sangat-sangat mahal. Nah, itu yang terjadi. Ya, ada harga yang harus kita bayar yang sangat mahal. Dan tidak segampang-gampang yang kita pikirkan. Kita langsung kita dapat. Tidak bisa. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini, karena sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecut, jangan pernah ketakutan menghadapi segala sesuatu. Tapi percayakan hidup kita sama Tuhan. Percayakan hidup kita sama Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Dan kita lihat Tuhan sendiri yang akan membela kita. Dia yang berperang ganti kita. Dia yang menghancurkan setiap lawan-lawan kita. Dan dia memberikan kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu semua. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini jangan pernah kita takut menghadapi apapun juga. Tapi kita percaya sama Tuhan. Kita hidup benar di hadapan Tuhan. Apa yang menjamin kita? Firman Tuhan menjamin kita. Ya, firman Tuhan yang meneguhkan kita. Firman Tuhan itu adalah jalan keluar yang terbaik. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, berarti apa? Kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau supaya selalu kita baca firman Tuhan, selalu kita bersekutu dengan firman Tuhan. Ya, bersekutu dengan firman Tuhan dan juga bersekutu dengan doa. Tuhan mau kita berdoa. Tuhan mau kita kuatkan tangan kita, lutut kita yang goyah ini. Dan tangan kita angkat ke hadapan Tuhan, bahwa kita tidak mampu, kita tidak sanggup menghadapi situasi, menghadapi hari-hari ini. Dan kita katakan sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Nah, makanya pertolongan Tuhan akan datang dengan segera kalau kita sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan.
Bukan kita mau mencari keuntungan saja, bukan kita mau mencari keuntungan dan hidup yang enak. Nah, itu dikatakan anak manja. Ya, anak-anak yang demikian berarti anak-anak yang tidak mau diproses. Dia mau supaya semua instan, semuanya selesai. Dia berteriak apa itu yang datang. Bukan itu yang terjadi. Ya, bukan itu yang terjadi. Tetapi Tuhan mau kita berusaha hidup yang benar di hadapan Tuhan. Ya, hidup yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita kuatkan tangan kita yang lemah lesu ini dan juga lutut kita yang goyah. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita terus mengejar dalam kekudusan. Ya, terus mengejar kekudusan itu. Nah, kalau kita mau kerjakan ini, kita menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang mengalami kemenangan demi kemenangan hari demi hari. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kalau ada hari-hari ini yang kita mengalami hal-hal yang buruk, jangan pernah takut. Ya, jangan pernah tawar hati. Ketika kita mengalami masalah demi masalah, datang serahkan semua sama Tuhan. Jangan berlari, jangan menanggung sendiri, jangan memikul beban itu sendiri. Tapi Tuhan bilang, marilah padaku kamu sekalian yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan sukacita. Damai sejahtera, sukacita, kelegaan itu tidak bisa kita beli, tidak bisa kita tukarkan dengan apapun juga. Walaupun kita punya harta banyak, walaupun kita punya segala sesuatu isi dunia ini, kita tidak mampu menukarkan itu. Karena hanya damai sejahtera itu kita datang, kita bawa semua sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Nah, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Orang yang berharap dengan Tuhan, hari depannya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, oleh sebab itu, kalau ada yang mengatakan begini dan begitu, bodoh amat. Dia tidak berbicara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita punya buku, punya adalah firman Tuhan yang menjadi landasan buat kita, dasar yang kuat buat kita, sehingga apa? Kita tidak bingung, kita tidak pusing. Nah, ini firman Tuhan adalah dasar yang kuat. Ya, jadi oleh sebab itu Tuhan mau supaya apa? Kita pegang kuat-kuat, kita pegang erat-erat. Tuhan bilang, kalungkanlah itu di lehermu menjadi satu. Firman Tuhan itu menjadi satu dengan kita. Itu adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Mari tutup Alkitab kita. Kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan hari-hari ini, kalau kita mulai merasa mentawar hati hari-hari ini karena ketakutan, kita menghadapi ketakutan hari-hari ini karena ada berita-berita begini dan begitu, mari kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Jangan pernah kita takut, tetapi bawa seluruh hidup kita, persembahkan kepada Tuhan, dan percayakanlah seluruh hidup kita sama Tuhan. Dan Tuhan sendiri akan bertindak. Tuhan sendiri akan memberikan kita kelegaan. Tuhan sendiri akan memberikan kita damai sejahtera. Ambil beberapa saat dengan waktu dengan Tuhan dan mulai berdoa. Haleluya. Bapa, Engkau mendengarkan setiap seruan daripada kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap masalah, kami membawa setiap ketakutan kami. Kami membawa setiap tawar hati kami. Angkat setiap tawar hati kami, angkat segala ketakutan kami, angkat setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Engkau jangkau, Engkau jamah kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami cabut dan tercabut dari hidup kami. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan, Engkau lepaskan sukacita Allah, Engkau lepaskan kelegaan
pekerjaan, dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari biarlah kami boleh menikmati, kami boleh mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan setiap umat-Mu yang ada di rumah Tuhan. Engkau lawat, Engkau jamah pun semua yang ada dalam program ini Tuhan. Engkau jangkau yang mengalami hal-hal yang buruk. Mari Tuhan Engkau lawat pagi hari ini. Engkau jamah, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi, tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, oh haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Engkau Allah El Shaddai, Engkau yang layak kami tinggi agungkan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, glory, haleluya, oh, haleluya.
haleluya. Bapa terima kasih. Beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan kepada Engkau. Engkau telah pulihkan kami, Engkau telah kuatkan kami, tangan kami, lutut kami. Tuhan terima kasih Bapa, sehingga kami boleh berdiri kuat kokoh di hadapan-Mu Tuhan, dengan kekuatan tangan kami yang luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa dalam kami. Berkati kami, urapi kami Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau lawat kami semua, Engkau jangkau kami semua Tuhan, Engkau pulihkan kami semua Tuhan. Biarlah kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan itu semua dalam tangan-Mu, dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dalam kami Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati kami semua dalam setiap apapun yang kami kerjakan hari-hari ini. Di saat tiada jalan Tuhan, Engkau buka jalan baru bagi kami Tuhan. Engkau buka, singkapkan segala perkara bagi kami, sehingga kami boleh melihat ada jalan-jalan yang terbaik bagi kami, sehingga kami keluar dari setiap masalah dan persoalan yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau adalah jawaban dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam semuanya. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu semua siapkan persembahan di rumah. Kita mau angkat sama-sama dan kita mau berdoa. Haleluya. 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 Oke. Sudah Bapak Ibu? Iya. Mari kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami angkat setiap persembahan kami ke dalam tangan, baik itu persembahan kolektif, persembahan istimewa kami serahkan dalam tangan. Bahkan ada perpuluhan yang kami bayarkan Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dan berkati kami, urapi kami dengan luar biasa Tuhan. Engkau kembalikan 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Oke, ada pengumuman yang berulang tahun. Ada Popo. Oh, Popo Habibah. Popo, selamat ulang tahun, Po. Tanggal 16 Juni. Ya, selamat ulang tahun, Po. Tuhan Yesus memberkati. Terus ada siapa lagi? Oh, ada Ibu Evi, istrinya Bapak Jeki. Ya, selamat ulang tahun Ibu Evi. Tuhan Yesus memberkati. Terus ada siapa? Udah. Oke. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita juga akan berdoa buat Ciyeyen yang kemarin kena positif COVID bilangnya. Setelah dicek bilang positif. Oke. Terus ada lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, mari kita mau bangkit berdiri dan kita mau berdoa. Untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Ya, saat ini juga kami mau berdoa yang untuk berulang tahun. Ada Popo Habibah yang Tuhan
Tuhan Engkau tambahkan umur setahun lagi buat Popo Tuhan di tanggal 16 nanti. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Dan juga ada Ibu Evi Tuhan, mari Tuhan berkati dengan ajaib, Tuhan berkati dengan dahsyat, Tuhan berkati dengan luar biasa Tuhan. Semakin hari semakin diberkati Tuhan dengan ajaib Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Popo di hari-hari tua Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Popo juga mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan dirinya dengan luar biasa bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati, berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Biar sehat tubuh kuat di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Dan juga Ibu Evi pun demikian Tuhan, Engkau memberikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Biar hari-hari ini tetap semangat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Lawatan Tuhan terjadi, kuasa Allah mengalir melimpah dalam setiap kami. Engkau memberkati kami dalam setiap pekerjaan kami, usaha, bisnis, apapun yang kami jalankan hari-hari ini, yang kami kerjakan dengan tangan kami. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal di dalam nama Yesus Tuhan. Dan segala hal-hal yang buruk, penghalang berkat Tuhan ini kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan atas bangsa ini Tuhan. Engkau bawa bangsa ini keluar dari segala situasi-situasi yang sukar dan sulit karena menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Biarlah Tuhan Engkau buat setiap komponen dari pemerintahan ini bekerja dengan luar biasa. Engkau memberikan kekuatan baru, Engkau memberikan semangat baru Tuhan, untuk membawa seluruh bangsa ini keluar dari setiap masalah-masalah yang ada. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden, berkati juga Bapak Wakil Presiden, seluruh pejabat-pejabat negara Tuhan, berkati mereka dengan luar biasa, kekuatan, kesehatan yang luar biasa Engkau limpahkan dalam mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu dan kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan ajaib, kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan Tuhan. Engkau memberkati kami dengan luar biasa hari-hari ini. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas dalam sisa hari ini. Haleluya. Bless you. Amin.